Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip dimanapun berada, jumpa lagi bersama kita di podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami, Podbas. Hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi yang luar biasa. Beliau adalah seorang Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Bersama kita sudah hadir Ibu Dr. Randa Desi Pratiwi MIM. Beliau waktu itu riwayat pendidikan di UI, Bu ya? Nah, di UI, D2 Kearsipan zaman itu, Bu ya. D2 Kearsipan UI, terus juga beliau pernah menempuh pendidikan sarjana di Istialan, Jakarta. Dan melanjutkan S2-nya di mana, Bu, kalau boleh tahu? Di New South Wales. New South Wales. Oh, luar negeri. Ya, seperti itulah. Jadi Bu Desi ini saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan. Riwayat jabatan beliau pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat SIKN JIKN, Bu ya. Kepala Pusat SIKN JIKN, terus juga Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, dan saat ini sebagai Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan. Selamat datang Ibu, sebelumnya kami ucapkan di Balai Arsip Statis dan Tsunami. Hari ini kita ngobrol santai aja, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, ini kan D2 Kearsipan UI tahun 1983. Itu boleh tahu, Bu, kenapa waktu itu memilih jurusan tersebut? Sebetulnya itu tidak disengaja, karena itu malah yang mendapatkan informasi itu bapak saya. Beliau ketemu informasi di koran Kompas. Di situ ada iklan ya untuk bisa sekolah di UI sebagai program studi baru, dan di situ memang yang mungkin menarik bagi bapak saya karena kami termasuk bukan orang yang mampu, jadi kata yang menarik dari iklan itu adalah ada ikatan dinas. Oh, waktu itu di UI tapi ikatan dinas, Bu ya, statusnya jurusan, hanya jurusan itu, Bu? Iya, tapi tidak semuanya karena dites. Oh. Ya, jadi hanya dari sekitar 30 orang, mungkin hanya sekitar 10 orang yang lulus tes untuk ikatan dinas. Berarti bisa dibilang angkatan-angkatan awal perintis, Bu ya. Sekarang bahkan di pendidikan kearsipan itu udah tingkatnya D4 kalau rata-rata sekarang ya. Setara dengan sarjana terapan ya? Iya, sarjana terapan begitu, Bu. Nah, untuk pendidikan S1-nya di LAN, Bu ya, di Istialan. Karena waktu itu belum ada lanjutan dari sekolah ya. Kemudian karena ingin meningkatkan kompetensi juga, dan pada saat yang sama juga kan untuk seorang pegawai negeri sipil itu yang terbuka adalah sekolah di LAN, yang diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil dengan syarat 2 tahun setelah bekerja. Oh gitu, berarti ya satu jalur lah, Bu ya, udah jadi pegawai negeri, lanjut lagi ke LAN. Nah, ini nih menarik nih, yang pendidikan S2-nya ini kan di luar negeri ini, Bu. Itu gimana, Bu, prosesnya bisa dapat itu? Mungkin siapa tahu ada yang terinspirasi nanti dari cerita itu. Boleh ceritakan, Bu? Baik, terima kasih Bang Wawan. Jadi sebetulnya saya menempuh studi S2 itu juga karena ada tawaran ya, dan kebetulan waktu itu memang sebetulnya digarap oleh kepegawaian, karena informasi itu kan masuknya ke kepegawaian. Kemudian kami diminta untuk mengajukan lamaran lah gitu. Terus banyak sih, beberapa kita dari pegawai itu mengikuti tes. Namun memang beberapa yang dapat itu yang Bappenas. Jadi ada beasiswa Bappenas itu dulu namanya Colombo Plan. Colombo Plan namanya, ya. Nah, jadi beberapa ada 3 kalau nggak salah atau 2 ya yang lolos di Colombo Plan. Tapi kemudian terus ada lagi tawaran dari Kedutaan Besar Australia. Mereka mengeluarkan beasiswa AusAid. Kalau Amerika kan USAID. Nah, AusAid, memang pada saat itu fokusnya pada lapangan pendidikan pertanian, karena kita waktu itu kan memang ke arah negara agraria ya, betul. Negara agraris kan, jadi ke pertanian, kesehatan, pendidikan. Jadi nggak ada itu yang namanya kearsipan. Tapi ya
kami tetap pegawai-pegawai itu melamarnya ke arsipan. Berarti walaupun nggak dibuka sebenarnya kekeh aja, nyoba aja Bu ya. Coba aja. Lama-lama luluh juga. Pertama nggak masuk, yang kedua itu Pak Sumrahyadi yang mantan Sestama, beliau masuk di Melbourne di University of Monash University. Di tahun berikutnya saya yang lolos, saya setelah 3 kali baru lolos. Itu pun juga tidak ada sebenarnya program studi kearsipan. Tapi kemudian saya tidak tahu, akhirnya bisa masuk juga. Iya, ya, namanya kegigihan Bu ya, akhirnya berbuah juga. Iya. Ini Bu, waktu itu kan pernah Profesor Nur Hadi Magetsari, itu beliau bercerita bahwa tahun-tahun 80-an, 90-an itu nggak ada yang mau jadi arsiparis, sedikit sekali. Nih, yang ingin saya tanyakan Bu, Ibu tertarik menjadi arsiparis itu apa karena masuk ke UI itu, atau memang setelah masuk itu akhirnya jadi tertarik juga jadi arsiparis itu Bu? Iya, Pak Nur Hadi ini kebetulan ketika saya kuliah beliau adalah dekan saya. Oh. Ya, jadi ketika saya kuliah, makanya STTPL-nya saya tuh, ijazah saya tanda tangannya beliau. Ya, saya tertarik jadi arsiparis tentu saja setelah saya masuk, karena sebelum saya masuk saya tidak paham ya. Tapi sebetulnya jujur, sekalipun saya kuliah diploma, pengetahuan, pengalaman mungkin ada, tapi pengetahuan masih sedikit ya menurut saya. Justru semakin banyak ya ketika saya kuliah S2 lah. Semakin tahu bahwa oh ya memang seperti ini. Dan arsiparis kan waktu itu dibentuk di tahun 92. Di saat itu kami mendapatkan, arsiparis yang pertama diangkat itu mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN sebagai ya pengabdi di bidang kearsipan tahun 92. Tahun 92. Oh, yang Archivist Award ya. Bukan, beda. Beda. Dia hanya belum ada itu, dia hanya sebagai penghargaan terhadap pengabdian di bidang kearsipan. Dari Menteri PAN ya. Oh, karena waktu itu mungkin masih jarang baru diangkat baru diangkat terus dapat penghargaan dari Menteri PAN gitu ya. Nah, setelah menjadi arsiparis Bu, suka dukanya menurut pengalaman Ibu apa yang suka dukanya menjadi seorang arsiparis? Jadi saya arsiparis itu sejak 86, jadi saya kuliah 83 meskipun D2 tapi kuliahnya 3 tahun. Karena di tahun yang terakhir itu kami ada yang namanya tahap praktek ya, stase. Setelah itu saya 86 sampai 93 saya arsiparis di konservasi. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapat ya di dalam mengolah arsip, khususnya arsip statis, karena di konservasi kan arsip statis. Setelah itu di 94 sampai 98 itu saya pindah ke sekretariat utama dan pada saat itu menjadi TU-nya Pak Nur Hadi Magetsari. 98 kemudian saya mengikuti OSED itu lulus, dan 98 sampai 99 saya ikut kursus bahasa Inggrisnya di Bali. Oh, berarti ya cukup panjang juga ya Bu ya. Iya. Berarti kalau bisa dibilang dari semua bidang yang ada di ANRI itu, mulai dari statis, dinamis, bahkan IPSK pun Ibu pernah menduduki semua Bu ya. Jadi ini pembinaan ini unit yang terakhir yang saya saya ditempatkan, karena konservasi, pertama konservasi, kemudian saya di sekretaris utama, kemudian pulang dari Sydney itu saya di IPSK, lalu ke Pusdiklat, kemudian balik lagi ke sekretariat utama karena di bagian arsip, kemudian saya menghilang 2 tahun karena saya ditempatkan di Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste di Bali selama 2 tahun. Kemudian kembali lagi, dipindah lagi ke IPSK. Oh, berarti baru terakhir setelah itu Pusdiklat, baru ke Debin Bu ya. Nah ini Bu, tadi terkait Komisi Kebenaran Persahabatan Indonesia Timor Leste, itu sebenarnya lembaga apa Bu, kalau boleh tahu? Itu adalah satu lembaga ya, satu organisasi ya, yang dibentuk 2 negara, yaitu 2 presiden antara Pak SBY dan Pak Sanana Gusmao untuk mencari
kebenaran atas terjadinya sesuatu di Timor Leste. Hubungan antara Indonesia dan Timor Leste. Waktu itu Ibu Ya, Indonesia dan Timor Leste. Berarti Ibu waktu itu dipercaya untuk mengelola arsipnya Ya, gitu ya? jadi staf ahli. Staf ahli. Disebutnya sebagai staf ahli. Jadi dua negara itu punya komisioner Indonesia Timor Leste, punya staf ahli Indonesia Timor Leste. Kebetulan di Timor Leste belum ada arsiparis, jadi saya arsiparis merangkap untuk dua negara. Dua negara, oke. Menarik sekali. Itu 2 tahun Bu ya di Bali? Sampai organisasi bubar dan arsipnya sekarang sudah di Andri. Oh, arsipnya sudah diserahkan ke Andri lagi. Nah ini Bu, berarti kan habis dari sana Ibu kembali lagi ke IPSK dulu, baru ke ini. Di IPSK kembali ke SIKNJIKN lagi Bu? Jadi SIKNJIKN belum ada. Oh, belum ada waktu itu? Saya di pengkajian dan pengembangan sistem arsip dinamis hanya 6 bulan. Setelah itu saya pindah ke yang namanya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan. Cikal bakalnya nanti jadi Pusdatin dan SIKNJIKN. Oh, berarti nanti awalnya itu hanya pusat pengkajian, lalu muncul cikal bakal dari Pusdatin dan Pusjkn ini Bu ya? Oh. Nah, jadi pembentukan pusat SIKNJIKN kebetulan organisasi baru, saya kapus pertamanya. Nah, baru setelah itu Ibu di Pusdiklat. Berapa tahun Bu di Pusdiklat Bu, waktu itu? Hanya 2 tahun. 2 tahun. Iya. Berarti pas pandemi. Oh, saya termasuk alumni Diklat awal pandemi Bu. Tahun 2020. 2020. Ya, 2020 awal kalau tidak salah, yang awal-awal pandemi. Maret. Ya, Maret. Kita baru pendidikan sekitar 5 hari, lalu dikembalikan online. Itu ini alumni. Iya, nah saya belum masuk itu. Saya masuk ketika setelah itu terjadi perpecahan itu. Saya masuk. Ya, jadi sudah ada 3 diklat kalau nggak salah di Sukabumi, kemudian ini, terus satu lagi itu saya masuk. Iya. Iya. Waktu zaman pandemi itu, kalau kondisi Pusdiklat sendiri bagaimana Bu? Apakah banyak perubahan sistemnya? Iya, gitu? Jadi ketika itu, jadi saya masuk sama sekali saya belum pernah ketemu dengan para pegawai. Karena tiba-tiba kan kita shutdown ya, nggak pernah ketemu, jadi kita hanya online. Disitulah kita mulai menciptakan pembelajaran jarak jauh, tapi pada saat itu kan belum ada aplikasi, jadi kami menggunakan Zoom, awal WA, kemudian kita menggunakan Zoom, pakai Google Chrome, pakai Google Class, itu di situ cikal bakalnya, kemudian sampai kita merintis membuat aplikasi Kring Andri. Oke. Itu berarti 2 tahun itu termasuk walaupun waktunya singkat tapi banyak perjuangannya Bu ya, banyak perubahan yang harus dipikirkan. Perubahan pertama karena pandemi yang menyebabkan kita mau tidak mau memang menggunakan atau memanfaatkan teknologi, ya kan. Jadi itu dipaksa tetapi sangat bermanfaat setelah itu, dan karena memang ke depan dan sekarang juga kita rasakan banyak sekali pelatihan maupun seminar, webinar yang memang bisa efektif juga dengan jarak jauh, karena memang kesulitan dalam menjangkau seluruh wilayah yang sangat luas ya. Berarti sebenarnya di balik pandemi itu sendiri ada satu inovasi yang akhirnya lahir gitu ya, Bu, yang bisa menjangkau lebih luas lagi justru ya. Jadi tidak harus datang ke Bogor itu, maka bisa pembelajaran jarak jauh ya. Jadi sebetulnya pandemi ini dirasakan secara general oleh komunitas kearsipan bahwa memang memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya pendidikan pelatihan, ternyata di banyak negara pun merasakan bahwa memang sebetulnya akses kepada arsip ini sangat diperlukan. Kemarin-kemarin mungkin banyak negara yang sudah melakukan digitasi, tapi kan belum banyak. Belum optimal ya. Nah setelah itu mereka merasakan memang harus karena mau tidak mau kita mau jangankan yang statis, yang dinamis, kita mau kerja aja arsipnya masa di kantor ya kan. Terus kita nggak bisa kalau kita ke kantor tidak memungkinkan gitu. Jadi memang itu sangat diakui oleh komunitas kearsipan, dan memang sekarang itu sangat berkembang pemanfaatannya ya, termasuk dengan artificial intelligence dan sebagainya, itu ke arah sana ya. Jadi
di balik bencana itu memang selalu pasti ada memaksa kita untuk mencari hikmahnya, Bu ya. Betul. Seperti jadi kayak semacam transformasi digital itu bagi komunitas kearsipan menjadi suatu hal yang kewajiban, Bu ya, gara-gara pandemi ini. Betul. Betul. Yang semula mungkin hanya sekedar sampingan, tapi jadi hal yang utama juga, Bu ya. Iya, tadinya hanya persiapan, tapi ternyata nggak lagi persiapan, ya udah teknologi udah di depan mata. Iya. Mau tidak mau digunakan, tapi memang kita tidak boleh melupakan yang sudah lalu, yang konvensional. Yang dalam bentuk konvensional, karena PR kita juga masih banyak. Iya, betul. Bahkan Sri Kandi pun lahir di era pandemi ya, Bu? Iya, tahun 2020. Iya. Betul. Diluncurkannya pun 2020. Iya. Ya itulah, banyak melahirkan. Memang sebetulnya kalau kita jujur, SPBE itu kan 2018. Iya, betul. Tapi kan implementasinya bergaung lari itu kan setelah pandemi. Iya, memaksa hampir semua lini. Betul. Itu semuanya dikerjakan secara jarak jauh. Iya. Jadi SPBE itu ya mau tidak mau jalan. Iya, betul. Nah ini Bu, Sri Kandi ini kan aplikasi umum bidang kearsipan. Betul. Untuk semua ini kan, Bu, semua instansi atau lembaga atau mungkin perguruan tinggi apakah juga termasuk, Bu? Jadi gini, berdasarkan peraturan Pak Kepres atau apa ya. Jadi memang yang dipersyaratkan prioritas itu adalah kementerian lembaga dan pemerintahan daerah. Jadi perguruan tinggi sebetulnya tidak masuk, BUMN tidak masuk, tapi kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu dulu, karena kan ini apalagi sekarang ini kita bersiap-siap pindah ke ibu kota negara Nusantara ya, sehingga komunikasi kedinasan mau tidak mau harus dilakukan dengan teknologi. Iya. Nah itulah yang memaksa pemerintah untuk memberikan prioritas nasional pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Oke. Nah, Ibu, di Kedeputian Pembinaan sendiri, Bu, untuk implementasi Sri Kandi ini, apakah berdasarkan datanya, apakah sudah berapa persen kira-kira yang sudah terimplementasi? Ya. Baik, mudah-mudahan hafalan saya benar. Karena data ini kan masih terus berjalan ya, tumbuh ya. Saya data 20 Juli aja ya, yang terakhir saya update ini. Kalau untuk kementerian lembaga itu targetnya adalah sebanyak 158. Kementerian lembaga itu sudah terimplementasi di 142. Oh, tinggal sedikit lagi, Pak ya? Ya, sudah sekitar 90%. Iya, bisa dulu. Untuk provinsi dari 38, sebetulnya kemarin 34, tetapi kan Papua banyak provinsi pemerintahannya. Baru 4 sehingga 38. Baru 26. Baru 26 provinsi, baru sekitar 66%. Kemudian untuk kabupaten kota itu dari sekitar tadinya 508 jadi 514. Itu baru 215. Oh, berarti yang masih banyak yang belum implementasinya itu di kabupaten kota, ya? Karena memang kan sangat luas. Menjangkaunya luas, ya. Ada 500-an. Ya. Itu, dan tentu saja juga sumber daya. Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira Bu, berdasarkan pengawasan menurut Ibu secara keseluruhan, bagaimana pandangan Ibu terhadap kearsipan di Indonesia ini? Apakah sudah berkembang pesatkah, atau mungkin sudah bisa dikatakan maju, atau mungkin masih banyak yang perlu kita perbaiki? Seperti itu. Kira-kira bagaimana, Bu? Ya, jadi sebetulnya kalau mengukur itu, Andri kan sudah ada melalui pengawasan kearsipan ya. Jadi ukurannya adalah ukuran hasil pengawasan. Kalau dilihat dari hasil pengawasan di tahun 2022, kementerian lembaga itu sudah baik semua, memuaskan semua. Mungkin karena jarak ya, Andri dengan pusat itu kan sangat dekat. Kapanpun kita bisa ke sana. Kalau daerah itu agak sulit. Provinsi juga sudah lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Mungkin sudah saya lupa 60-70%. Nah, memang yang masih rendah ini kabupaten kota. Tapi itu pun sebenarnya sudah mulai beranjak. Sudah mulai beranjak lebih bagus dibandingkan di pandemi sebelumnya di 2021. Karena memang di 2020 itu mereka pernah bagus, tapi ketika pandemi terjadi susah penilaian kan, karena jarak jauh, banyak yang turun. Tapi kemudian di 2022 itu sudah bangkit lagi. Nah, memang
banyak permasalahan yang muncul karena tadi pertama sumber daya itu utama selain peralatan, sumber daya manusia. Dibandingkan dengan di pusat yang relatif lebih stabil, di mana perpindahan pegawai itu kan sangat relatif ya, artinya mereka memiliki persyaratan-persyaratan tertentu untuk pindah. Kalaupun pindah juga pasti misalnya dia tetap akan melakukan pekerjaan kearsipan. Sementara kalau di daerah kan tidak. Kalau dia pindah dari dinas dari kearsipan ke tempat lain, nah, dia tidak akan melakukan pekerjaan kearsipan. Kan? Nah itu seringkali kami waktu di SIKNJKN, ketika juga di Pusdiklat, ketika juga di pembinaan sudah dibina, orangnya dipindah. Nah, datang orang baru lagi, membina lagi dari awal, dari nol terus gitu kan. Memang ya ini kami rasakan juga dan kok seperti nggak jalan gitu kan. Cari berbagai strategi ya, memang masih kami belum temukan strateginya harus seperti apa ya gitu, mentreat bagaimana mereka meskipun pindah-pindah tapi tetap jalan. Karena sebetulnya kalau dalam peraturan perundangan itu kan sumber daya manusia itu kan garis atau arsiparis, jadi sumber daya manusia kearsipan. Jadi bisa saja pengelola arsip yang memang kita berikan pelatihan, ya kan. Kemudian yang memang misalnya kayak di BUMN atau lembaga-lembaga yang memang tidak mengenal kata arsiparis, dia pengelola arsip. Tuh seperti itu sebetulnya. Tapi ya perlahan-lahan kita coba, karena sekarang ya itu tadi dengan kemudahan teknologi. Kita sudah bisa melakukan pelatihan, seminar jarak jauh kapanpun, lebih mudah dibandingkan dulu harus datang atau mereka harus ke ANRI, itu biayanya sangat besar. Kalau sekarang kan kita bisa kapanpun, terutama ketika tahun lalu terjadi penyederhanaan birokrasi di mana arsiparis itu jumlah yang sangat besar berasal dari jabatan struktural. Penyetaraan itu Bu ya. Sementara mereka belum mendapatkan pelatihan, belum pernah. Mungkin bekerja ke arsip ya pasti tiap hari ya dengan dokumen, tapi bagaimana menata dan mengelola mereka belum memiliki. Nah, tahun lalu kami sudah melakukan beberapa kali bimbingan teknis bagi arsiparis hasil alih media dari jabatan struktural. Tapi memang harusnya itu terus-menerus dilakukan oleh bukan hanya oleh ANRI tapi juga dilakukan oleh provinsi, kabupaten kota yang mereka memang punya di sekitarnya arsiparis hasil alih jabatan. Karena kalau itu bergantung kepada ANRI sangat sulit gitu loh. Kita hanya bisa beberapa kali, tapi mungkin mereka bisa lebih sering karena lebih dekat gitu kan untuk areanya gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa mungkin PR masih banyak ya Bu, tapi terus progresnya menunjukkan tren yang positif sebetulnya Bu ya, dari tahun ke tahun. Nah ini Bu, ada satu pertanyaan lagi. Di Aceh ini kan kita tahu bahwa ada Balai Arsip Statis dan Tsunami yang merupakan UPT ANRI, sebetulnya di bidang konservasi. Tapi kita sering menerima misal dari teman-teman dari instansi vertikal atau lembaga negara tingkat pusat yang ada di Aceh untuk meminta melakukan misalnya konsultasi atau mungkin pembinaan di bidang kearsipan khususnya seperti Sri Kandi. Itu secara fungsi kan mungkin memang tidak tertulis di SOTK BAST Bu. Apakah itu misalnya memungkinkan bagi BAST untuk menjadi dalam tanda kutip perpanjangan tangan dari pembinaan untuk melakukan hal tersebut seperti itu Bu? Ya tentu ya, karena kan kita satu organisasi ya, dimana kita tidak mungkin terus-menerus ke sini dan makanya dengan misalnya peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas dari pegawai di BAST itu sangat membantu kami yang nanti di pusat ya sebagai perpanjangan tangan kami sehingga kita bisa membantu wilayah di Aceh. Karena kan juga nanti kita sudah akan membentuk depo-depo berkelanjutan. Nah itu kan nanti untuk kementerian-kementerian vertikal di sana gitu kan, sehingga kayak dulu itu kan Arsip Nasional Wilayah. Adriwil dulu ya. Nah, ya ini dianggap aja seperti Arsip Nasional Wilayah. Jadi tentu saja kami sangat senang dan
apa namanya, kalau teman-teman di sini juga mau misalnya meningkatkan di bidang pembinaan, di bidang konservasi, di bidang SIKN-JKN, tentu sangat malah di sini malah jadi lebih kompleks ya, semua bisa apa namanya, diampu ya kan, bisa diampu, dan tentu saja berkoordinasi dengan pusat. Jadi tidak pernah lepas gitu, tapi jadi juga apa namanya, kementerian vertikal itu juga nggak kehilangan orang tuanya gitu. Kadang kan di berbagai daerah yang tidak memiliki seperti BAS itu, mereka ya terus terang itu mereka sangat kesulitan jauh dari Jakarta untuk ke dinas kearsipan daerah. Mungkin itu juga sudah dilakukan, tetapi mungkin ada perbedaan pengelolaan arsip antara pemerintah pusat dan daerah. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa selama itu sinergi yang baik, kenapa tidak ya? Nah, jadi dalam rangka tujuannya sama, untuk meningkatkan nilai pengawasan kearsipan di seluruh lembaga juga seperti itu Bu ya. Sebetulnya nilai pengawasan itu adalah dampak, tapi lebih ke bagaimana meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan. Oh iya begitu. Dengan peningkatan kinerja kearsipan yang baik, otomatis pasti nilainya baik. Jadi ujung penilaian itu hanya mengukur ya, mengukur kita tuh ada di posisi mana sih. Oh, ada di cukup. Oh, padahal kan saya maunya di A. Dan harus seperti apa gitu ya. Seperti itu gitu. Ini yang apa namanya, yang kami lakukan sih. Yang lebih utamanya itu justru penilaian kinerja kearsipannya itu ya Bu ya. Okay. Nah, ini Bu terakhir Bu, apa yang harapan ke depan terhadap ya, mungkin terhadap Arsiparis yang ada di Indonesia mungkin, atau mungkin terhadap komunitas kearsipan sendiri itu, yang Ibu harapkan ke depannya seperti apa kira-kira Bu? Iya, terima kasih Bang Wan. Ini mudah ya, tapi susah juga untuk ini. Ya tentu saja saya berharap Arsiparis di masa yang sangat banyak tantangan di bidang teknologi yang sangat berbeda dengan zaman saya, tentu harus lebih baik dalam arti untuk generasi saya tidak menguasai teknologi, tapi mungkin kami menguasai substansi. Nah, untuk yang anak-anak sekarang, dia menguasai teknologi, tetapi dia lupa substansinya. Nah, padahal teknologi tanpa substansi kan kosong. Ya, teknologi hanya alat. Biasanya anak-anak sekarang kan lebih ke saya bisa teknologinya, tapi dia lupa kontennya gitu. Nah, kontennya itu yang harus dipelajari. Nah, pelajaran atau konten-konten kearsipan itu sudah banyak yang bisa diakses di internet dibandingkan zaman saya yang apa namanya, untuk bisa mendapatkan informasi dari pakar kearsipan di dunia itu susah gitu loh. Kalau sekarang kita bisa kapan saja. Mereka punya apa namanya, medsos, atau ikut dengan medsosnya Arsip Nasional yang lain, itu kita bisa ikut sama mereka. Dan banyak sekali kegiatan yang bisa teman-teman Arsiparis ikuti. Nah, untuk komunitas kearsipan sebetulnya juga sudah diatur di dalam peraturan kearsipan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah nomor 28, bahwa peran serta kearsipan ini harus ditingkatkan. Karena sebetulnya dibandingkan dengan kementerian atau kementerian lembaga lain, peran serta di bidang kearsipan ini belum banyak atau belum terlihat kita saling erat mendukung gitu. Karena sebetulnya arsip itu kan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bukan hanya arsip pemerintah, tapi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya arsip di masyarakat itu banyak. Kalau pemerintah nggak mungkin sanggup turun semua sampai. Nah, yang ada adalah kita membantu pendampingan, mentoring, ya kan, kepada mereka sendiri yang mengelola. Karena dalam peraturan disebutkan masyarakat itu mengelola sendiri arsipnya, tapi kita yang membantu mendampingi. Karena mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan untuk itu, kita cukup membantu menyediakan kalau ada prosedur-prosedur yang mudah buat mereka untuk diikuti. Tidak susah dengan bahasa-bahasa teknis gitu, itu sangat baik gitu loh. Karena kan kita punya kelompok-kelompok masyarakat, ada PKK, ada Karang Taruna, ya kan, itu bisa digarap gitu oleh mereka. Nah, ini komunitas-komunitas ini harusnya apa namanya, menyatu dan bersama-sama ANRI gitu loh, sehingga kearsipan kita tuh
lengkap, kuat, bukan hanya pemerintahan, tapi sampai ke masyarakat, Bu, ya. tapi juga arsip yang ada di masyarakat. Berarti kalau boleh saya tarik garis benang merahnya, kata kuncinya itu adalah sinergi, Bu, ya. Jadi yang misalnya dari yang muda tadi yang mungkin menguasai teknologi tetap harus bersinergi dengan yang sudah senior tentang substansinya. Begitu juga masyarakat mengelola arsipnya secara mandiri, tapi juga tetap harus bersinergi dengan lembaga kearsipan untuk dalam hal keilmuannya seperti itu, Bu, ya. Oke, menarik sekali. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Desi bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi semua komunitas kearsipan yang ada di Indonesia, baik itu arsiparis, pengelola kearsipan, dan mungkin masyarakat bahkan seperti itu, ya. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Desi. Untuk sahabat arsip, kita cukupkan untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dalam